Perbedaan antara linear economy, recycling economy, dan circular economy. Dalam dunia industri dan bisnis, ada berbagai model ekonomi yang digunakan untuk mengelola sumber daya dan produksi barang. 3 konsep utama yang sering dibandingkan adalah linear economy, recycling economy, dan circular economy. Ketiga model ini berbeda dalam cara mereka memanfaatkan sumber daya, mengelola limbah, dan mempertahankan keseimbangan lingkungan. Saat ini, circular economy semakin dipromosikan sebagai model terbaik untuk menciptakan keberlanjutan dalam ekonomi global. Namun, untuk memahami mengapa circular economy menjadi pilihan utama, kita harus memahami perbedaan antara ketiga model ekonomi ini. 1. Linear economy, model ekonomi tradisional yang boros sumber daya. Linear economy adalah sistem ekonomi konvensional yang mengikuti pola take, make, dispose, ambil, buat, buang. Model ini merupakan pendekatan paling sederhana dan telah digunakan selama bertahun-tahun dalam sistem industri modern. Ciri-ciri linear economy. Penggunaan sumber daya baru secara terus-menerus. Bahan baku diambil dari alam tanpa mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Produksi dalam skala besar. Barang diproduksi dengan tujuan konsumsi massal, sering tanpa mempertimbangkan masa pakai panjang atau keberlanjutan. Tidak ada sistem daur ulang atau pemanfaatan ulang. Produk yang telah digunakan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Menciptakan banyak limbah. Karena tidak ada sistem pemanfaatan kembali, limbah dari model ekonomi ini sangat besar dan berkontribusi terhadap polusi lingkungan. Dampak dari linear economy. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang menyebabkan degradasi lingkungan. Peningkatan limbah dan polusi, karena barang-barang dibuang tanpa ada proses daur ulang. Ketergantungan tinggi pada bahan mentah, yang bisa menyebabkan kelangkaan sumber daya dalam jangka panjang. Model ekonomi linear ini mulai dipertanyakan karena dampak lingkungan yang ditimbulkannya sangat besar, terutama dengan meningkatnya limbah plastik, emisi karbon, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. 2. Recycling economy, langkah awal menuju keberlanjutan. Recycling economy adalah model ekonomi yang mulai menyadari pentingnya mengurangi limbah dengan mendaur ulang bahan yang masih dapat digunakan. Berbeda dengan linear economy yang membuang limbah langsung, recycling economy mencoba untuk memperpanjang masa pakai bahan dengan mengolah kembali produk yang sudah tidak terpakai. Ciri-ciri recycling economy. Masih berbasis produksi linear, tetapi dengan tambahan proses daur ulang untuk mengurangi limbah. Limbah yang dapat didaur ulang dikumpulkan dan diproses ulang menjadi bahan baku baru. Mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam baru, karena bahan baku dapat berasal dari material daur ulang. Kelebihan recycling economy. Mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru, karena beberapa bahan bisa digunakan kembali. Menghemat energi, karena mendaur ulang material tertentu seperti aluminium dan kaca membutuhkan lebih sedikit energi dibandingkan membuatnya dari bahan mentah. Kekurangan recycling economy. Masih menghasilkan limbah, karena tidak semua bahan bisa didaur ulang sepenuhnya.
Proses daur ulang membutuhkan energi dan sumber daya, sehingga tetap memberikan dampak lingkungan meskipun lebih kecil dibandingkan linear economy. Kualitas material daur ulang sering menurun. Tidak semua material bisa diproses ulang tanpa mengalami degradasi kualitas. Contoh, plastik yang didaur ulang biasanya kurang kuat dibanding plastik baru. Recycling economy merupakan perbaikan dari linear economy, tetapi tetap memiliki kelemahan karena sistemnya masih berbasis konsumsi tinggi dan hanya mengurangi limbah dalam skala tertentu, bukan menghilangkannya. 3. Circular economy, ekonomi berkelanjutan yang meminimalkan limbah. Circular economy adalah model ekonomi yang paling berkelanjutan, karena bertujuan untuk menghilangkan limbah sepenuhnya dan menciptakan sistem produksi yang regeneratif. Circular economy tidak hanya fokus pada daur ulang, tetapi juga pada desain produk yang memungkinkan penggunaan ulang, perbaikan, remanufaktur, dan pemanfaatan kembali bahan sebanyak mungkin. Ciri-ciri circular economy: menggunakan kembali material yang sudah ada tanpa membuangnya ke lingkungan. Produk dirancang agar dapat diperbaiki dan diperpanjang masa pakainya. Mengutamakan pemakaian ulang dan remanufaktur sebelum mendaur ulang. Mengurangi limbah hingga ke titik minimum atau bahkan nol, zero waste. Menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk energi terbarukan. Kelebihan circular economy: mengurangi eksploitasi sumber daya alam, karena bahan digunakan kembali sebanyak mungkin. Meminimalkan limbah dan polusi, karena limbah diolah kembali menjadi bahan baku. Menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien, dengan menekan biaya produksi dan meningkatkan inovasi dalam desain produk. Mengurangi emisi karbon, karena produksi baru berkurang dan lebih banyak barang digunakan kembali. Memberikan peluang bisnis baru, seperti industri perbaikan, penyewaan, dan remanufaktur. Kekurangan circular economy: membutuhkan perubahan besar dalam pola pikir dan kebiasaan konsumen. Membutuhkan investasi awal yang besar dalam desain produk, infrastruktur daur ulang, dan sistem logistik baru. Perlu kolaborasi dari semua pihak, mulai dari produsen, pemerintah, hingga konsumen, agar sistem ini bisa berjalan dengan efektif. Circular economy adalah sistem yang paling diharapkan untuk masa depan, karena tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari ketiga model ini, circular economy adalah solusi terbaik untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, transisi dari linear economy menuju circular economy membutuhkan upaya besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan konsumen. Jika ingin menjaga sumber daya bumi untuk generasi mendatang, circular economy harus menjadi standar baru dalam industri dan bisnis.